Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurali dari Prodi Ilmu Politik Universitas Syah Kuala ingin menjelaskan tentang kasus pelanggaran HAM terhadap Munir. Di sini saya membahas tentang pelanggaran HAM terhadap Munir. Jadi, kalian tahu nggak sih siapa Munir itu? Munir adalah seorang aktivis HAM yang meninggal saat menjalankan tugasnya. Munir menjalankan karirnya sebagai aktivis dari zaman atau masa dia kuliah hingga dia menutup usianya. Munir bernama lengkap Munir Syahib Thalib, lahir pada 8 Desember 1964 di Malang, Jawa Timur. Dia merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Said Thalib dan Jamilah. Dia menempuh kuliahnya di universitas terkemuka di Malang, yaitu Universitas Brawijaya. Seorang Munir ini berketurunan Arab Indonesia. Setelah kita mengetahui siapa itu Munir, sekarang kita lihat jejak karir seorang Munir. Jika kita melihat jejak karir seorang Munir, hampir semua orang sependapat. Munir pasti memiliki musuh politik yang jumlahnya banyak sekali, sebagaimana sebagian besar terutama para pejabat militer. Bila dirunut seluruh aktivitas politiknya dari Malang ke Jakarta, kita akan menemukan daftar panjang nama-nama orang yang sangat terusik dan terganggu oleh sepak terjang Munir. Di awal karirnya, Munir bekerja di Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Ia sudah menghadapi banyak masalah di Malang, sebuah area kantor industri di Jawa Timur. Saat itu Munir sudah biasa berhadapan dengan militer, kelompok yang paling menentukan dalam politik pemburuan Indonesia pada saat itu. Setelah kita mengetahui jenjang karirnya, kita juga perlu mengetahui kasus apa saja sih yang pernah ditangani oleh Munir. Yang pertama ada kasus penghilang paksa pada tahun 1997 sampai dengan 1998, yaitu di saat Indonesia beralih dari era Orde Baru menjadi era reformasi. Dalam kasus ini setidaknya ada 24 orang yang menjadi korban dan 13 orang hingga kini tidak diketahui nasibnya. Yang kedua adalah kasus Marsinah, seorang aktivis buruh yang hilang pada 1993. Ia diculik setelah aksi demonstrasi di perusahaan tempatnya bekerja. Setelah 3 hari menghilang, ia ditemukan di hutan di dusun Jegong, Desa Wilangan. Yang ketiga, kasus Tanjung Priok merupakan tragedi pelanggaran HAM terberat di Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 1984 di kawasan Tanjung Priok, ketika sejumlah orang berdemonstrasi menolak penerapan asas tunggal Pancasila yang diusulkan oleh Presiden Soeharto kala itu, menewaskan sebanyak 24 orang dan 5 lainnya luka-luka. Munir menjadi penasihat hukum bagi keluarga korban. Dan juga ada beberapa kasus di Aceh dan Papua yang dihasilkan dari kebijakan operasional militer yang ditangani oleh Munir. Selanjutnya pada tahun 2004 Munir bergabung dengan tim advokasi SMPN 56 yang digusur oleh Pemda. Pada bagian awal, saya ada mengatakan bahwa Munir meninggal pada saat menjalankan tugasnya sebagai seorang aktivis HAM.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kematian Munir. Jadi pada tanggal 6 September 2004 pada sekitar pukul 8 malam, Munir terlihat sehat dan ceria seperti biasanya. Munir sempat makan dan minum di Dunkin Donut selama menunggu boarding bersama istri dan para rekan kerjanya. Ketika boarding, Munir memasuki koridor pesawat. Salah seorang pesawat yang bernama Polly menghampiri Munir dan berbincang-bincang dengan almarhum. Polly kemudian menawarkan Munir untuk duduk di kursi bisnis kelas. Pada awalnya Munir menolak tawaran tersebut karena dengan alasan tidak enak karena membeli tiket untuk kelas ekonomi. Sampai kemudian Munir menerima tawaran ini yang mengatakan duduk di kursi 3K bisnis kelas. Pesawat Garuda yang ditumpangi Munir berangkat pada pukul 21.55 WIB. Selama perjalanan Jakarta ke Singapura, Munir sempat makan minum hidangan selama penerbangan, antara lain jus jeruk dan mie serta irisan buah segar. Selanjutnya pesawat transit di Bandara Changi, Singapura pada hari Selasa pukul 00.40 waktu setempat. Pesawat transit di Singapura selama 1 jam 10 menit, kemudian melanjutkan perjalanan ke Amerika pada pukul 1.50 waktu setempat. Pesawat dijadwalkan tiba di Amsterdam pada 7 September 2004 pada pukul 8.10 waktu Amsterdam. Dalam perjalanan dari Singapura menuju Amsterdam, Munir duduk di kelas ekonomi 40G. Sekitar 40 menit setelah take off, Munir terlihat menuju toilet. Sekitar 2 jam kemudian, Munir mendatangi pramugara Bodan Hermawan dan menyampaikan bahwa ia sakit dan ingin dipertemukan dengan Dr. Tarmizi yang duduk di kelas bisnis sambil menyerahkan kartu nama dokter itu. Bodan Hermawan dan Majid Nasution selaku pusat kemudian mendatangi Dr. Tarmizi yang duduk di kursi 1J. Akan tetapi karena Dr. Tarmizi tidur pulas, Majid meminta Munir untuk membangunkan Dr. Tarmizi. Setelah bertemu dengan Dr. Tarmizi, Munir menyampaikan bahwa ia telah muntah dan buang air besar sebanyak 6 kali. Munir kemudian mendapatkan penanganan oleh Dr. Tarmizi. Dan kemudian dia ditempatkan di kursi nomor 4 bisnis kelas agar dekat dengan dokter. Setelah itu, Munir mengalami muntah dan buang air besar berkali-kali, sekalipun sebelumnya telah diberikan obat diare dan susu serta air garam. Beberapa jam kemudian, Munir kembali kesakitan. Dokter memberikan minum tapi dimuntahkan kembali. Dr. Tarmizi kemudian memberikan suntikan dan Munir kembali tenang. Selasa 7 September 2004 sekitar pukul 04.05 UTC diperkirakan di atas negara Rumania atau pukul 8.00 waktu setempat atau sekitar 2 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol Amsterdam. Munir meninggal dunia. Munir dinyatakan meninggal dunia. Nah, saya akan menjelaskan tentang misteri kematian Munir. Mencari jawaban atas pertanyaan siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan Munir harus dimulai dengan memahami terlebih dahulu mengapa kira-kira pembunuhan Munir terjadi. Apabila diyakini bahwa kematiannya adalah akibat dari suatu pembunuhan atau persekongkolan dengan perencanaan yang luar biasa, maka harus dijelaskan
atau paling tidak diperkirakan adanya motif-motif untuk membunuh Munir. Dongeng hitam kaum Tenglegas paling tidak dikembangkan dalam dua versi, yakni yang pertama, mereka mengatakan bahwa pembunuhan Munir oleh konspirasi kepentingan asing. Para pencerita dongeng hitam menyembunyikan bahwa pembunuhan yang terjadi di pesawat selama penerbangan internasional tersebut menggadaikan keahlian dan pengalaman sempurna dari para pembunuh. Dongeng hitam yang kedua yaitu pembunuhan Munir dalam persaingan antara LSM. Pendongeng hitam menyajikan cerita ini dalam kepentingan langsung, yaitu memberi motif ke publik. Dongeng hitam ini mengatakan secara aneh bahwa ada persaingan karir di kalangan LSM dan itu berujung pada pembunuhan Munir. Dan tidak dijelaskan bagaimana hal aneh yang mungkin terjadi atau buat apa. Dalam penerbitan mendadak serta selembaran gelap, para pendongeng hitam ini banyak mengemukakan tuduhan ini tanpa wawancara dengan orang-orang yang diskenariokan dalam persaingan cerita antar LSM ini. Kita tahu kronologi kematian Munir dan juga misteri kematian Munir. Dari kronologi dan misteri kematian Munir tersebut ada beberapa kejanggalan yang terjadi pada saat kematian Munir tersebut. Yang pertama tuh, beberapa saat setelah Munir diumumkan meninggal dunia, pihak keluarga dan kantor menerima teror. Di antaranya pada 9 September 2004, pihak keluarga Munir di Malang mendapatkan teror yang berisi pesan selamat atas matinya Munir. Semoga tidak dipukuli oleh arwah para pahlawan bangsa. Teror semacam ini khususnya yang terjadi setelah kematian Munir, namun sebelum diketahui sebab jelasnya yang mempunyai arti khusus. Tidak berapa lama setelahnya muncul teror berupa paket bangkai ayam yang berisi pesan berbunyi, "Awas, jangan libatkan TNI dalam kematian Munir." Yang kedua, pada masa itu sendiri memang di dunia dan persaingan politik terdapat wacana yang kuat untuk menghidupkan kembali semangat anti TNI. Dengan demikian, opini ke arah TNI selaku penanggung jawab pembunuhan Munir menjadi sangat masuk akal untuk memenuhi kebutuhan politik di atas pada masa itu. Yang ketiga, arah ke opini itu terbuka sehubung dengan konteks pemilihan umum presiden tahap kedua yang menghadiri kontestasi antara Megawati dan SBY yang secara tidak langsung atau secara sederhana dibuat-buat sebagai kontestan antara sipil melawan militer. Keempat, dengan begitu pembunuhan Munir dianggap akan memberikan efek pada penjatuhan citra calon presiden berlatar militer dari kontestan pemilu. Pola-pola yang terjadi seputar kematian Munir apabila dipikirkan dalam konteks pemilu memang sedikit banyak membawa kita pada argumen yang lebih politis sifatnya ketimbang semata-mata proyek balas dendam. Pola-pola yang terjadi seputar kematian Munir apabila dipikirkan dalam konteks pemilu memang sedikit banyak membawa kita pada argumen yang lebih positif ketimbang semata-mata proyek balas dendam. Namun demikian, kelemahan pokok dari argumen ini tentu saja dia bersifat sangat terbuka dan mengandaikan keberadaan petualang politik yang demikian kejam dan terlegas yang demikian mencapai tujuan-tujuan pribadinya, mengorbankan nyawa orang secara demikian gampang.
Saya akan menerangkan gimana sih pelanggaran HAM yang tak usai-usai itu. Contohnya tuh kasus Munir. Kasus Munir tuh salah satu contoh penegakan HAM di Indonesia. Kasus ini juga menerapkan hasil dari sisa-sisa Orde Baru yang saat itu lebih bersifat otoriter. Pesan untuk negara seharusnya meninggalkan sifat keotoriteran, karena setiap manusia atau warga negara memiliki hak untuk memperoleh hak hidup, hak memperoleh keadilan, dan hak aman. Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi HAM. Sekarang ini pemerintah Indonesia masih kurang tegas dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara kita. Hal ini karena kurang ketatnya perundang-undangan dalam menangani kasus pelanggaran HAM, dan juga kurangnya kedisiplinan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang yang telah ditetapkan, dan pelaku pelanggaran HAM seolah-olah mendapat keringanan hukuman. Kasus Munir ini dicurigai dilakukan oleh penguasa sebelumnya, karena pemerintah sekarang menutup-nutupi borok pemerintah sebelumnya agar nama baik pemerintah tidak tercemar. Pemerintah seharusnya menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya, seperti yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan Nomor 26 Tahun 2000. Ini sangat bertentangan dengan apa yang dialami Munir sebagai warga negara yang ingin memperjuangkan kebenaran atas ketidakadilan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Sehingga dengan kasus pembunuhan Munir ini jelas bahwa kasus ini merupakan kasus pelanggaran HAM. Jadi gimana sih peran pemerintah dalam penegakan HAM? Di sini Komite Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM yaitu dalam prioritas pembangunan nasional tahun 2000 sampai dengan 2004 dengan bentuk kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal ini telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan Kapres nomor 50 tahun 1993 serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan upaya pemerintah dalam menangani pelanggaran HAM di Indonesia yang bersifat berat maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan HAM. Sedangkan untuk kasus pelanggaran HAM yang bersifat biasa diselesaikan melalui pengadilan umum. Kesimpulan yang dapat disimpulkan dari kasus Munir ini adalah kasus pelanggaran HAM yang harus dijadikan pembelajaran bagi pemerintah dan masyarakat di Indonesia agar di masa mendatang dapat lebih menghargai HAM itu sendiri, dan perlu perhatian pemerintah yang lebih mendalam dan pemahaman masyarakat agar dapat sama-sama menegakkan HAM di negara kita, agar lembaga intelijen tidak menyalahgunakan wewenang, dan juga warga negara juga tidak menyalahgunakan hak mereka. Sosok seperti Munir sangat dibutuhkan di Indonesia untuk memajukan NKRI yang tercinta ini. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.